Pemirsa, kita akan bahas lebih dalam kasus pembunuhan berencana tersebut bersama dengan AKBP Indraweni Panjioga, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Panji. Selamat malam, Mas Abraham. Pak Panji, yang masih menjadi misteri, bagaimana kondisi kejiwaan pelaku yang tega melakukan dan merencanakan pembunuhan itu seorang diri? Kondisi kejiwaan pelaku akan kami lakukan tes besok di Rumah Sakit Polri. Oke, artinya sejauh ini yang bersangkutan secara sadar melakukan perbuatannya dan kooperatif menjawab pertanyaan penyidik, begitu? Dari hasil pemeriksaan, pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut. Oke, kalau disebutkan tadi motifnya adalah dendam, tapi korban adalah bukan sasaran utamanya, begitu ya? Bagaimana kemudian dendam ini mampu mendorong pelaku untuk menghabisi korban yang bernama Ica? Baik, jadi pelaku ini memang mempunyai permasalahan dengan saudara H. Pelaku ini merasa kecewa karena saudari I dan saudari S ini berteman dekat dengan saudara H. Jadi pelaku merasa sakit hati karena pelaku beranggapan bahwa saudari I, korban, dan saudara S itu tahu permasalahan antara pelaku dan saudara H. Gitu. Apakah bisa diungkapkan dendam yang dimaksud itu seperti apa? Sakit hatinya itu seperti apa sampai tega melakukan pembunuhan? Apa masalah utamanya sebetulnya, Pak Panji? Jadi untuk pelaku awal mulanya adalah pertama membuat usaha bersama saudara H. Namun di situ ada perselisih paham dan selisih pendapat, dan menurut pelaku mengalami kerugian akibat itu. Jadi disitulah pelaku mulai merasa sakit hati dan dendam kepada saudara H. Oke, jika lantas kemudian niatnya adalah untuk menghabisi nyawa korbannya, kami dengar juga pelaku sempat mengambil properti korban, semacam uang dalam bentuk transferan, kemudian juga ponsel korban, begitu ya lengkapnya, Pak Panji? Betul. Ya, bagaimana kemudian korban bisa mendapatkan properti tersebut? Bahkan kami juga dengar sempat ada transfer yang diminta dari orang tua korban ya, saat korban sedang dalam kondisi diancam dan dalam kondisi terikat. Betul, jadi begini, pada korban itu bisa dalam keadaan terikat karena mendapat bujuk rayu dari pelaku. Seperti yang kita sebelumnya kami sampaikan bahwa pelaku bisa mengajak korban karena akan membuat sebuah podcast. Setelah itu, pada saat mereka di unit apartemen, pelaku membuat skenario menyampaikan kepada korban bahwa podcast ini ada sponsornya dari sebuah kalung energi. Nah, disitulah korban dibujuk, dirayu untuk diikat tangannya dan kakinya. Begitu. Pada saat itulah pelaku baru menyampaikan kepada korban bahwa pelaku berbohong. Dan disitu ada bahwa ancaman, korban menanyakan kepada pelaku apakah korban di sisi pelaku ataupun di sisi saudara H. Karena di bawah ancaman, korban menyampaikan bahwa korban ini berada di pihak si pelaku. Lalu si pelaku meminta korban untuk membantu si pelaku untuk menghabisi saudara H dengan cara memberikan sejumlah uang yang dimiliki oleh korban, yang tujuannya setelah korban ini nanti dieksekusi, pelaku bisa menyewa jasa pembunuh bayaran. Baik, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami, AKBP Panji, yang sudah memberitahu kepada kami bagaimana duduk perkara sebetulnya. Pemirsa, penderita gangguan gagal ginjal akut kembali bertambah menjadi 245 pasien, 141 diantaranya meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi untuk Anda.